Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lailatul Muswiyah selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar intervensi, dan tak lupa segenap teman-teman kelas psikologi 2B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi review jurnal intervensi dengan pendekatan psikoanalisa. Kami membagi presentasi ini menjadi beberapa sesi, yaitu 1 pembukaan, 2 pemaparan materi, 3 sesi tanya jawab, 4 penutup. Sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Kelompok 1 yang beranggotakan Salsa Putri Oktaviani NIM 2007 016049, Liana Maulida NIM 2007 016051, Irfan Taufikul Hakim NIM 2007 016054, Rosdiana Safitri NIM 2007 016057, Uminatul Fadilah NIM 2007 016072, dan Muhammad Rial Gibran NIM 2007 016087. Jurnal 1. Pengaruh katarsis dalam menulis ekspresif sebagai intervensi depresi ringan pada mahasiswa. Identitas jurnal 1. Judul: Pengaruh katarsis dalam menulis ekspresif sebagai intervensi depresi ringan pada mahasiswa. Tahun April 2011. Penulis Novi Konitanti, Sriwidyawati, dan Gusti Yuli Asih. Jurnal penerbit Jurnal Psikologi Undip. Link doi https://doi.10.10.JPU.9.1.1 Volume dan ISSN Volume 9 Nomor 1 2011 April 2011, ISSN 2302 1098. Latar belakang masalah. Depresi ringan banyak dialami oleh orang dewasa muda, terutama dalam hal ini adalah mahasiswa di mana mereka memiliki tuntutan peran dan tugas yang tidak mudah. Karena itu, proses katarsis yang diperoleh ketika menulis ekspresif pengalaman-pengalaman emosional pada seorang yang mengalami gangguan depresi akan dapat memberikan keuntungan bagi dirinya untuk menurunkan simptom-simptom yang mengganggu dan meningkatkan kesejahteraan psikologi maupun fisik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh katarsis dalam menulis ekspresif sebagai intervensi depresi ringan pada mahasiswa. Dan metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif berupa angka yang akan dianalisa secara statistik oleh Seniati dan kawan-kawan 2005. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui analisis statistik correlate data t-test atau pair sympathy test diperoleh hipotesis penelitian diterima. Berarti katarsis dalam menulis ekspresif memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap depresi ringan pada mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pada mahasiswa yang mengalami depresi ringan, melalui terapi menulis ekspresif, pengalaman-pengalaman emosional sebagai katarsis atau pelepasan emosi dapat menurunkan tingkat depresi ringan mereka. Selanjutnya yaitu memasuki tahap pembahasan.
Hasil screening yang dilakukan pada mahasiswa reguler bagi Fakultas Psikologi USM ditemukan bahwa dari 84 mahasiswa yang terjaring sebagai subjek penelitian, 47% diantaranya mengalami depresi. Hasil telah menunjukkan bahwa terapi menulis ekspresif sebagai media kartasis memiliki pengaruh meringankan terhadap depresi ringan. Ekspresi emosi dapat meningkatkan kemampuan mengatasi peristiwa kehidupan yang menekan, termasuk gagasan bahwa ekspresi emosi meningkatkan insight dan self-understanding, resolusi kognitif, dan melihat pengalaman masa lalu dengan cara yang berbeda. Partisipan penelitian yang telah mengikuti terapi menulis ekspresif telah menunjukkan terjadinya pelepasan emosi seperti apa yang telah diungkapkan oleh Pennebaker dan Bill dalam Becky and Wilhelm 2005, bahwa proses kartasis yang diperoleh ketika menulis ekspresif pengalaman-pengalaman emosional pada seseorang yang mengalami gangguan depresi akan dapat memberikan keuntungan bagi dirinya untuk menurunkan simptom-simptom yang mengganggu dan meningkatkan kesejahteraan psikologis maupun fisik. Berdasarkan hasil dari perbandingan rata-rata selisih nilai PDI pada kelompok partisipan yang mengikuti sesi diskusi dan yang tidak ternyata menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan yang signifikan antara dua kelompok tersebut terhadap penurunan tingkat depresi. Hasil evaluasi eksperimen juga menunjukkan data yang mendukung hasil penelitian bahwa menulis ekspresif memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan depresi ringan pada mahasiswa. Kelebihan artikel jurnal. 1. Penulisan judul sudah benar, dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold, tidak melebihi jumlah kata maksimum 15 kata. 2. Penulisan nama penulis juga sudah benar, nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh. Urutan penulis adalah penulis pertama yang diikuti oleh penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. 3. Nama perguruan tinggi, semua penulis ditulis di bawah nama penulis. 4. Isi dari abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian tentang pengaruh katarsis dalam menulis ekspresif sebagai intervensi depresi ringan pada mahasiswa secara singkat, padat, dan jelas. 5. Penggunaan sistem penomoran numbering juga tersusun dengan baik dan rapi. Deskripsi dari bagian pendahuluan jurnal sangat lengkap disertai dengan pengemukakan pendapat para ahli. 7. Bagian metode penelitian juga sangat detail dengan dijelaskan metode penelitian, jenis penelitian, dan desain penelitiannya yang dipakai. 8. Dalam menganalisis data yang juga sudah memanfaatkan teknologi yaitu analisa data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS atau Statistic Product and Service Solution. Kekurangan artikel jurnal. 1. Abstraknya masih memakai bahasa Indonesia saja. Seharusnya jurnal ini ditulis dengan abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Pada bagian hasil evaluasi eksperimen hanya berupa tabel saja, tidak ada penjelasan yang memaparkan tabel tersebut. 3. Alamat URL atau email dari penulis kurang satu yaitu Gusti Yuliasih. 4. Seharusnya dapat memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya depresi pada mahasiswa sehingga dapat menambah hasanah wawasan mengenai depresi pada mahasiswa. Jurnal 2. Paradoxical Intervention dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi kecemasan. Identitas jurnal 2. Judul Paradoxical Intervention dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi kecemasan. Penulis Aprezzo Pardodi Maba. Link doi dapat dibaca sendiri seperti yang tercantum. Tahun 2017, Jurnal Penerbit Bimbingan dan Konseling Volume dan ISSN Volume 7 nomor 2 tahun 2017 dan PISSN 20883072 IISSN 24775886. Latar belakang masalah pada jurnal tersebut adalah
Kecemasan dalam tingkat tertentu dapat membuat seseorang menjadi lebih produktif. Cemas akan menjadi masalah apabila perasaan itu begitu mengganggu sampai menghambat seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Menurut Al-Wilsall tahun 2014. Perasaan cemas yang berlebihan inilah yang perlu penanganan dan pemecahan praktis agar ia dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian layanan, bimbingan, dan konseling yang merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kemudian tujuan penelitian pada jurnal tersebut yaitu mencoba untuk menyajikan satu teknik intervensi unik yang bisa menjadi alternatif bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk membantu konseli mengatasi kecemasan dan meningkatkan keefektifan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode paradoxical intervention. Teknik ini adalah salah satu teknik dalam pendekatan logoterapi Viktor Frankl tahun 1986 yang berdasarkan pada konsep self-distancing atau melihat diri dari sudut pandang orang lain melalui penggunaan humor atau absurdity, yaitu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian hasil penelitian jurnal ini yaitu teknik intervensi dalam berbagai pendekatan tersebut memberikan kesempatan bagi konseli untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Namun, teknik intervensi dalam beberapa konseling tidak serta-merta mampu mengataskan masalah konseling. Keadaan tersebut membuat layanan konseling menjadi kurang efektif. Maka diperlukan suatu pendekatan alternatif apabila teknik-teknik yang sudah dilakukan tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu teknik yang dapat menjadi alternatif adalah paradoxical intervention, yang dengan berani mengkonfrontasi pikiran irasional konseli, terutama dalam mengatasi masalah-masalah kecemasan. Pembahasan Barlow 2002 telah mengatakan bahwa kecemasan merupakan komplikasi dari konseli diberikan suatu layanan agar dapat mengatasi kecemasan yang dialaminya. Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus mampu mengajak konseli untuk melihat dirinya dari sudut pandang orang lain, agar dapat menimbulkan rasa humor yang akan berujung pada konseli mampu menertawakan kecemasannya yang tidak rasional. Paradoxical intervention mengarahkan konseli melakukan gejala yang menjadi permasalahannya atau melakukan dengan sengaja kebiasaan yang muncul tanpa disadari. Untuk membuat suatu paradoks menjadi sebuah teknik yang terapeutik sangat bergantung pada sudut pandang teori yang dipakai. Belum menerapkan paradoxical intervention dalam pemberian layanan konseling, konselor harus mempertimbangkan berbagai aspek etika sehingga konseli tidak merasa diperdaya. Ada 11 asas yang dikedepankan. 1. Kerahasiaan, 2. Kesukarelaan, 3. Keterbukaan, 4. Kegiatan, 5. Kemandirian, 6. Kekinian, 7. Kedinamisan, 8. Keterpaduan, 9. Keharmonisan, 10. Keahlian, dan 11. Ahli tangan kasus. Paradoxical intervention yang disusun oleh Soham, Salomon, dan Rosenthal 1987 memperlihatkan bahwa teknik ini efektif dibandingkan dengan treatment lain, terutama 1 bulan setelah terminas, dengan memperhatikan data yang cukup dan beberapa fakta ilmiah bahwa paradoxical intervention efektif dalam menangani problematika kecemasan, maka sangat tepat untuk diadopsi dalam bimbingan dan konseling dalam berbagai setting di Indonesia. Kelebihan artikel jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya penelitian ini sampai hasil penelitian. Kekurangan artikel jurnal tidak dilengkapi contoh timbulnya permasalahan dalam penelitian jurnal. Sekian
pemaparan materi hasil diskusi kami mengenai review jurnal pendekatan psikoanalisa. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab, bisa dilanjut melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.